sekalian, ini adalah formulir pemantauan yang akan kita jadikan alat untuk mendapatkan data. Sudah kita bikinkan untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam melakukan pemantauan. Tentu formulir ini bisa kita dapatkan dengan membuka website pantaupemilu.org. Nanti mungkin ini bisa di-download, di-print, lalu kita bawa ke TPS gitu. Nah, ini khusus memang kita buat untuk pilkada putaran pertama pada tanggal 29 Agustus tadi, tapi nanti formulir ini memang menjangkau dari hari Senin 26 Agustus sampai ke Kamis 29 Agustus. Jadi nanti kita di bawahnya juga kita sudah cantumkan kapan-kapan saja kita akan melakukan pemantauan. Nah, kolom ini adalah kolom identitas Anda sebagai pemantau, karena nanti ini menjadi bukti dari para pemantau itu telah melakukan pekerjaannya di TPS. Dan tentu bisa saja formulir ini di print lebih dari satu, karena kalau kita misalnya melakukan pemantauan di TPS lebih dari satu TPS, maka kita akan menggunakan formulir yang lain untuk kemudian memasukkan data-datanya. Yang pertama adalah ini nama Anda sebagai pemantau, kemudian alamat lengkap, nomor telepon, bisa HP, bisa rumah yang bisa dari bumi, lalu nomor TPS, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Ke bawah. Nah, sebagaimana yang kita sudah sebutkan sebelumnya, bahwa yang pertama topik kita pemantauan adalah soal data pemilih. Di dalam data pemilih ini kita akan melakukan pemantauannya dari tanggal 26 sampai tanggal 29 Agustus, artinya itu dari hari Senin sampai dari hari Kamis. Di data pemilih ini kita punya 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah, apakah masih ada pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar di daftar pemilih tetap? Jika iya, silahkan sebutkan nama, jenis kelamin, dan alamatnya. Nah, ini bisa kita lakukan sebenarnya dari hari Senin dan hari Kamis. Artinya kita bisa berkeliling di kecamatan wilayah pemantauan kita. Lalu di situ kan kita ngobrol dengan banyak orang, dengan ketua RT, dengan ketua RW, dengan teman-teman, dan sebagainya ya, dengan saudara kita. Nah, pada saat kita melakukan keliling kecamatan itu, lalu kemudian kita kira-kira melakukan cek, melakukan pemantauan, apakah di wilayah itu masih ada teman-teman kita atau pemilih yang sesungguhnya dia berhak memilih. Berhak memilih itu adalah umur 17 tahun atau sudah menikah. Nah, ketika dia punya hak memilih tetapi ternyata kemudian tidak terdaftar di DPT. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan DPT? Kita bisa datang ke kelurahan, atau kita bisa menghubungi ketua KPPS yang akan punya gawe melaksanakan pemungutan di TPS. Jadi DPT kita bisa dapatkan dari kelurahan dan kita bisa cek, karena situasi di situ memang di situasi di kecamatan kita itu bisa kita identifikasi, oh ini sudah terdaftar atau belum, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa juga melihat di